Oke, sebelum masuk pada paket tracer, kita perlu melakukan yang namanya LSM untuk menghitung IP-nya berdasarkan jumlah host yang diminta. Nah, di sini terdapat 4 jaringan yang dimana ada lantai 1, dimana adalah lantai 1, 2, 3, dan 4. Untuk lantai 1 diminta 100 host, kemudian lantai 2 20 host, lantai 3 50 host, dan lantai 4 60 host. Sehingga untuk urutan pengerjaannya akan dimulai dari host terbanyak, yaitu mulai dari lantai 1, kemudian lantai 4, kemudian lantai 3, kemudian lantai 2. Akan tetapi akan terdapat 4 jaringan tambahan sebagai network antar lantai atau router. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya untuk bagian perhitungan, yaitu pada lantai 1. Pada lantai 1 diminta 100 host, sehingga untuk mencari host baliknya kita perlu mencari 2 pangkat berapa yang memenuhi atau lebih dari 100 host, sehingga di sini saya memakai 2 pangkat 7 yang nilainya adalah 128. Kemudian dikurangi 2 untuk net ID dan juga broadcast, sehingga untuk host baliknya didapatkan 126 host. Selanjutnya adalah bagian subnet mask. Pada bagian subnet mask ini kita perlu melihat bagian oktet terakhir atau oktet keempat. Karena itu kita pakai adalah IP kelas C. Untuk itu kita perlu melihat jumlah bit 1 yang bakal dipakai dan juga jumlah bit 0 yang akan terpakai. Dan kita melihat berdasarkan 2 pangkat berapa yang tadi kita pakai. Kalau tadi kita pakai 2 pangkat 7, maka jumlah bit 0-nya sebanyak 7, sehingga bit 1-nya hanya ada 1. Dan kalau dikonversi ke dalam desimal, maka jadinya adalah 255.255.255.128. Sehingga prefixnya kita dapat konversi menjadi /25, dan itu kita lihat pada jumlah bit 1 yang ada pada subnet mask. Selanjutnya adalah blok subnet. Blok subnetnya rumusnya adalah 156 dikurangi netmask yang tadi kita dapat, yaitu 125, sehingga 256 kurang 125 adalah 128. Dan untuk IP-nya di sini saya bakal memakai 192.168.87.0, sehingga akan menjadi net ID pertama juga. Di sini 87 ini adalah 2 NIM terakhir saya. Karena itu di sini terdapat 126 host, maka untuk akhirnya kita mulai dari 192.168.87.1 sampai dengan 192.168.87.126, dan broadcastnya adalah 192.168.87.127. Kemudian untuk lantai selanjutnya kita sambungkan dari IP broadcast terakhir.
pada lantai 1, yang berarti ini tadinya kita mulai dari 128 sampai broadcastnya 191 itu pada lantai 4. Setelah itu kita lanjut pada lantai ketiga yang net ID-nya adalah sesudah broadcast pada lantai 4, yang berarti kita mulai dari 192.168.87.192 dan broadcastnya adalah 192.168.87.255. Dan untuk lantai selanjutnya, yaitu lantai kedua, dimulai dengan net ID 192.168.88.0. Di sini sudah ada perubahan dari 87 menjadi 88 karena nilai mentoknya adalah 255, sehingga bakal ditambahin satu bagian oktet sebelah kirinya, dan broadcastnya adalah 192.168.31, yang ini merupakan bagian dari net ID utama, dan ini merupakan bagian dari net ID utamanya karena berdasarkan topologi yang ada akan terdapat 4 jaringan tambahan yang akan menghubungkan antara router pada masing-masing lantai, sehingga untuk bagian VLSM-nya kita hanya perlu menambahkan kelipatan 4 IP, maka didapatkanlah tabel IP VLS seperti ini, sehingga untuk pengertiannya kita akan berpatokan pada ID yang sudah kita hitung pada VLSN tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian starting routing dan juga DHCP serta DNS. Sebelum masuk pada starting routing, kita perlu melakukan yang namanya konfigurasi IP, sehingga setiap klien dan juga hostnya akan mendapatkan IP secara dinamis. Setelah melakukan konfigurasi IP, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu bagian konfigurasi IP router. Di sini kita perlu melakukan konfigurasi pada setiap router yang ada. Yang pertama kita akan mencoba dulu di router lantai 1. Kita klik router pada lantai 1, kemudian kita masuk pada CLI, kemudian kita masuk ke CLI. Setelah itu kita aktifkan dulu konsolnya dengan perintah enable. Dengan perintah enable, kemudian kita masukkan perintah konfigurasi konfigurasinya. Terminal
konfigurasi terminalnya. Setelah itu kita langsung saja mengetikkan perintah IP root ID tujuan. Sorry, IP tujuannya kita ketikkan di sini, IP tujuannya. Oke, setelah kita klik netmask tujuan, kemudian di report atau next, kemudian di via port atau next hop. Karena ini masih di lantai 1, maka kita perlu mendaftarkan semua net ID yang ada berdasarkan LSM yang ada. Perintahnya sama, hanya IP-nya yang berbeda. Kalau semuanya lagi sudah didaftarkan pada lantai pertama, maka kita perlu melakukan hal yang sama pada router yang ada di setiap lantai, sehingga dengan adanya statistik rutin ini kita dapat menghubungkan antar jaringan yang berbeda ada sehingga dapat melakukan komunikasi. Dengan kata lain, jika semacam jembatan network yang satu dengan network yang lain, sehingga yang lain secara manual atau statik. Dan sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi antara klien pada setiap lantai untuk membuktikan bahwa topologi saya ini benar-benar terkoneksi. Caranya, kita klik icon tanda pesan, kemudian kita pilih klien yang mau kita coba koneksikan. Nah, di sini sudah sukses. Jika sudah seperti ini sukses, berarti kita punya topologi itu, kita punya tulisan itu berhasil. Seperti ini topologi kita berhasil, berarti hubungan antara lantai ke lantai itu berhasil. Oke, selanjutnya untuk DHCP dan DNS, pada konfigurasi pertama saya mengetik IP-nya secara dinamis. Ini statik. Ini secara pertama mengetik IP-nya secara dinamis atau statik dengan menggunakan perintah DHCP pool. Sekarang saya akan mengubah DNS servernya menjadi DHCP. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, pada lantai 1 kita akan mengonfigurasi server sebagai server utama. Kita klik servernya, ini servernya.
Kita cek dulu IP khususnya untuk server. Di sini saya pakai static. Di sini IP-nya adalah ini. Ini static. Di sini untuk IP-nya saya menggunakan 192.168.87.2. Begitu. Seterusnya untuk subnet max-nya saya menggunakan 2.255.255.255.168. Untuk DNS-nya saya menggunakan 192.168.87.2. Ya, untuk semuanya, untuk setiap topologi yang ada ini semuanya sama tiap lantai, cuma bedanya di IP-nya saja. Bedanya cuma di IP saja. Oke. Di sini kita coba untuk mengirim pesan. Kita coba di sini. Ini pesan. Untuk DNS-nya ini DNS-nya. Ini nama Testiacom, IP-nya 192.168.168.7.2. Ini pesannya Testiacom. Kita coba. Sorry. Untuk pesannya itu sama pesan tadi DNS-nya. Ini ya pesannya. Ini untuk DNS-nya. DHCP sama DNS sudah. Dan ini adalah topologi. Oke. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.